Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang perencanaan bangunan high-rise building dalam kurung hotel untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Studio PA4. Saya Ida Hirani Sregar dengan NPM 1814310096. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke deskripsi proyek. Nama proyek ini adalah perencanaan hotel high-rise building dengan pendekatan kearifan lokal, dengan sifat proyek itu adalah fiktif, yang data lokasi maupun lainnya berasal dari survei dan studi literatur. Nah, untuk lokasi tapaknya berada di Jalan Gagak Hitam, Sesi Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan luas lahan 13.468 meter persegi, dengan ukuran 91 meter dikali 148 meter. Nah, aksesibilitasnya itu dapat dilihat pada gambar. Nah, ini batasan site-nya. Sebelah utara berbatasan dengan lahan kosong, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gagak Hitam, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Belibis, sebelah barat berbatasan dengan pemukiman warga. Nah, ini adalah foto-foto dari area sekitar site. Kemudian untuk tata guna lahan tapaknya, tapak yang saya pilih tata guna lahannya itu adalah perdagangan berdasarkan dari Perdak Pemerintahan Kota Medan. Kemudian untuk ketentuan tata bangunannya dapat dilihat pada garis merah. Nah, untuk KDB, KLB, KDH-nya juga ada di bagian garis merah, sesuai dengan Perda Kota Medan. Untuk perhitungan KDB, KLB, GSP, dan KDH pada tapak, setelah diperhitungkan, maka hasilnya itu KDB sebesar 10.774,4 meter persegi, KLB-nya itu 10 lantai, KDH-nya itu 2.693,6 meter persegi, dengan GSB utara 3 meter, barat 3 meter, timur 12 meter, selatan 4 meter. Nah, ini adalah gambaran deskripsi kawasannya. Kemudian untuk deskripsi sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, view ke dalam tapak, view ke luar tapak, kebisingan, matahari, angin, dan vegetasi, kontur, itu akan dijelaskan pada bagian analisa. Kemudian untuk potensi, kekuatan, kelebihannya itu lahan berada pada area pusat kota, lahan berdekatan dengan bangunan-bangunan yang memudahkan aktivitas pengunjung, kemudian akses ke lokasi untuk segala kendaraan sangat mudah. Sedangkan untuk kelemahannya itu, lokasi lahan berada di dekat jalan yang juga banyak dilalui oleh kendaraan besar seperti truk dan kendaraan besar lainnya, sehingga tingkat keamanan perlu ditingkatkan bagi pengunjung. Sering terjadi juga hujan lokal di kawasan tersebut. Kemudian untuk target penggunanya itu adalah pengunjung lokal di mana berasal dari kota ataupun negara lain. Untuk analisa kondisi tapaknya itu, analisa kondisi tanah dan topografinya. Sesuai dengan kondisi tapaknya, ada dua alternatif yang didapat, yaitu tetap mempertahankan kontur tanah, dan kedua itu meratakan tanah dan menaikkan sehingga lebih tinggi dari jalan. Kemudian untuk analisa kebisingan, berdasarkan kondisi tapaknya, itu di mana sumber kebisingan terbesar dari kendaraan yang lewat, tanda plus 2 itu adalah kebisingan relatif tinggi, plus 1 itu kebisingan relatif sedang, dan minus itu kebisingan relatif kecil. Berdasarkan kondisi tapak tersebut, terdapat dua alternatif tanggapan yang dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk analisa vegetasi, sesuai dengan kondisi tapaknya, di mana pada area pejalan kaki terdapat banyak pohon, kemudian vegetasi pada site hanya rumput dan semak belukar. Terdapat 3 alternatif tanggapan. Kemudian untuk analisa utilitas, sesuai dengan kondisi tapaknya yang saluran pembuangan umum berada di Jalan Gagak Hitam ditutupi oleh area pedestrian, tanggapan yang didapat adalah terdapat 2 alternatif untuk kondisi tersebut. Kemudian analisa view, sesuai dengan kondisi tapaknya, terdapat 2 alternatif yang didapat. Kemudian untuk analisa iklim, analisa curah hujan, berdasarkan kondisi tapaknya, intensitas hujan sering terjadi sertai angin kencang. Maka terdapat 2 alternatif tanggapan untuk kondisi tersebut. Kemudian untuk analisa matahari, kondisi tapaknya, matahari mulai terasa panas sekitar pukul 12 sampai pukul 16 WIB, dan kemudian area timur banyak tertutup pohon. Nah, berdasarkan kondisi tapak tersebut, terdapat 2 alternatif yang didapat. Kemudian untuk analisa sirkulasi angin, itu kondisi tapaknya angin dominan datang dari selatan ke utara. Nah, untuk tanggapannya itu terdapat 2 alternatif yang dapat dilihat pada layar.
Kemudian untuk analisa peraturan dan regulasi. Berdasarkan untuk analisa garis sempadan bangunan, berdasarkan kondisi tapaknya dapat dilihat pada gambar, maka memunculkan satu tanggapan, yaitu di mana bangunan diletakkan di tengah site untuk memaksimalkan fungsi lahan yang menjadi area GSB. Area sempadan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai area parkir, area bermain, dan area taman. Kemudian untuk analisa luas tapak, berdasarkan kondisi tapak yang telah diperhitungkan sebelumnya, maka terdapatlah tanggapan, yaitu di mana ada konsep ruang luarnya, di mana bangunan menghadap jalan Gagah Hitam. Kemudian untuk analisa tingkat kepadatan, berdasarkan analisa sirkulasi pejalan kakinya, sesuai dengan kondisi lahannya, maka memunculkan satu tanggapan, yaitu pada lahan diberikan area pedestrian untuk area olahraga pengunjung. Kemudian untuk melarang pedagang kaki lima berjualan di area pejalan kaki, terutama di depan site. Kemudian untuk analisa sirkulasi kendaraan, berdasarkan dari kondisi lahannya yang tergambar pada layar, maka memunculkan dua alternatif yang juga dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk analisa pengguna, konteks, dan program ruang, untuk analisa konteksnya, untuk kondisi lahannya dapat dilihat pada gambar, maka memunculkan tanggapan di mana konsep bangunan diambil dari arsitektur tradisional suku Batak, kemudian yang bentuknya diambil dari bentuk atap dari bangunan tradisional suku Batak. Kemudian untuk analisa zoning, berdasarkan kondisi tapaknya, maka memunculkan dua alternatif zoning yang dapat dipilih. Kemudian untuk analisa pengguna, berdasarkan kondisi lahan, dapat dilihat pada layar, yang memunculkan tanggapan di mana memaksimalkan landscape pada lahan, dengan membuat konsep bangunan dari arsitektur tradisional Sumatera Utara. Nah, ini analisa kebutuhan ruang berdasarkan analisa pengguna, dapat dilihat pada layar. Nah, ini secara detail analisa penghuninya berdasarkan skenario aktivitas pelaku dan kebutuhan ruangnya. Nah, ini tamu VIP. Kemudian untuk analisa pengguna dari pengelola, berdasarkan skenario aktivitas pelaku dan kebutuhan ruangnya, ini ada owner, manajer utama, sekretaris eksekutif, wakil manajer utama, manajer divisi, sekretaris manajer, staf administrasi, staf manajer maintenance, kemudian staf lapangan, front office, staf maintenance. Kemudian untuk analisa pengguna pengelola juga ada staf keamanan. Kemudian untuk aktivitas khusus juga ada. Nah, untuk pola aktivitas pelaku, adapun pola aktivitas pelaku dalam hotel dapat dijelaskan dalam diagram berikut ini. Nah, dapat dilihat pada layar ya untuk pola aktivitas kedatangan dan kepergian dari pelaku dari hotel ini. Kemudian berdasarkan analisa ruang berdasar pengguna di atas, maka dapat diambil program ruang pada hotel ini terbagi menjadi area publik tamu, area private tamu, area private pengelola yang dibagi dalam beberapa ruang. Kemudian ada area publik pengelola juga dan area service. Nah, ini adalah hubungan ruang hotel yang telah dipilih tadi. Kemudian untuk kebutuhan ruang luas hotel, untuk area private tamu, adapun total dari luas ruangnya itu adalah 13.211,892 meter persegi. Kemudian untuk area publik tamu, untuk total ruang luas yang telah diperhitungkan itu adalah 5.959,596 meter persegi. Kemudian untuk area private pengelola itu, total ruangnya itu adalah 282,12 meter persegi. Kemudian untuk area publik pengelola itu total ruang luasnya itu adalah 79,68 meter persegi. Kemudian untuk area servis itu total ruangnya adalah 85,176 meter persegi. Kemudian untuk area servis parkiran itu total ruang yang didapat itu adalah 1.263. Kemudian untuk area aktivitas khusus itu total ruangnya itu adalah 167,52. Nah, berdasarkan kelompok ruang tersebut, maka total ruang seluruhnya itu yang didapat adalah 21.764,583 meter persegi. Yang kemudian untuk kelompok ruang servis lainnya itu total seluruhnya adalah 1.389,3 meter persegi. Nah, selanjutnya itu adalah konsep
di mana untuk tema bangunannya, dalam menentukan ide perancangan, saya tertarik mengangkat tema tentang kearifan budaya lokal, yaitu budaya dari suku Batak Toba, di mana suku Batak Toba adalah salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Kemudian untuk falsafah hidup masyarakat Batak Toba itu adalah akrab dengan simbol angka 3 dan trinitas yang sangat kental mewarnai kehidupan keseharian mereka. Bilangan memiliki makna tersendiri, kaya dan mengandung unsur mistis dan religius. Orang Batak Toba percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh Mulajadi Nabolon atau sang asal mula yang maha besar. Mulajadi Nabolon mengatasi waktu, tidak mempunyai awal dan akhir, berasal dari keabadian dan bersifat abadi. Ia hadir dalam alam semesta yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Banua Ginjang, dunia atas, Banua Tonga atau dunia tengah, dan Banua Toru atau dunia bawah. Kemudian untuk tema bangunannya, untuk penjelasan dari ketiga dunia ini, ketiga dunia tersebut dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk rumah adat Bolonnya. Rumah adat Bolon merupakan rumah adat dari suku Batak. Rumah Bolon sering disebut juga dengan rumah kargo, di mana tipe khas rumah adat ini adalah bentuk atapnya yang melengkung dan pada ujung atap sebelah depan terkadang direkatkan tanduk kerbau. Terdapat berbagai makna kehidupan pada rumah adat Batak. Contohnya itu tiang penyangga yang kokoh sebagai fondasi memiliki filosofi gotong royong dan kekuatan. Bagian atap menjadi doa agar pemilik rumah selalu diberi kesuksesan, sementara itu beragam ukiran mengenai kehidupan dan doa dianggap baik untuk pemilik rumah. Nah, untuk konsepnya itu didasarkan pada konsep selubung bangunannya sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh perda sebelumnya. Nah, ini bentuk selubung bangunannya. Di mana untuk GSB-nya itu ada 12 meter, 4 meter, 3 meter, dan 3 meter. Dan ketinggian bangunannya itu 10 lantai dengan KDB 10.774,4 meter persegi. Nah, berdasarkan selubung bangunan dan tema yang diangkat, maka muncullah konsep gubahan masanya itu, di mana untuk bagian sisi ini diambil dari tingkat siku bangunan, diambil dari falsafah hidup masyarakat suku Batak Toba, yaitu Trinitas, di mana alam semesta dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas, untuk menunjukkan budaya Batak Toba. Nah, untuk sisi yang ini, bentuk bangunan ini diambil dari bentuk rumah adat Batak Toba untuk menunjukkan budaya Batak Toba. Nah, ini. Pada sisi yang diwarnai inilah diambil bentuknya. Kemudian untuk area ini adalah area entrench yang dibuat masuk ke dalam bangunan untuk menghindari panas matahari sebelah timur pada pintu masuk. Kemudian untuk bentuk dasar bangunannya ini mengikuti bentuk side untuk memaksimalkan fungsi side. Nah, kemudian untuk ukuran luasnya itu, bangunannya diperkecil menjauh dari 3 ke 4 GSB guna memaksimalkan fungsi area luar. Mungkin demikianlah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.